Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang histogram dan poligon frekuensi. Nah, di pertemuan selanjutnya, kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu merupakan dasar supaya kalian bisa memahami histogram dan poligon frekuensi. Histogram ini merupakan suatu bentuk penyajian data di mana kalau histogram ini nanti bentuknya adalah diagram batang. Jadi yang histogram itu diagram batang, sedangkan yang poligon ini nanti bentuknya adalah diagram garis. Nah, histogram ini nanti kita gambar menggunakan diagram batang. Kemudian nanti untuk poligonnya itu mengikuti dari histogramnya. Jadi supaya bisa menggambar poligon, kita gambar dulu histogramnya. Jadi poligon dan histogram ini bisa kita gambar jadi satu gambar. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung bahas saja. Contohnya di sini, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang usia. Kemudian di sebelah kanannya ada frekuensinya. Oke, histogram ini ada dua bentuk. Perbedaannya ada pada sumbu X-nya. Jadi karena bentuknya diagram batang, langkah pertama kita gambar dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kita gambar sumbu X dan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ini untuk frekuensi. Kemudian sumbu X-nya untuk usia. Nah, yang pertama kita gambar dulu frekuensinya di sini menggunakan skala. Silakan gambar menggunakan penggaris sehingga skalanya bisa sesuai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini ada 8, 7, 5, 4. Pertama kita gambar dulu kelas pertama. Kelas pertama itu frekuensinya adalah 5, maka kita gambar diagram batang dengan frekuensi 5. Ini adalah kelas pertama, yaitu kelas 15 sampai 19 tahun. Untuk kelas kedua, frekuensinya adalah 8, maka kita gambar diagram batang dengan frekuensi 8. Ini usianya adalah 20 sampai 24. Kemudian kelas ketiga adalah frekuensinya 4, maka kita gambar diagram batang dengan frekuensi 4. Oke, ini adalah kelas 25 sampai 29. Yang terakhir frekuensinya 7, maka kita gambar di sini frekuensinya 7. Ini adalah kelas keempat, yaitu 30 sampai 34. Ini namanya histogram. Sekarang bagaimana menggambar poligon frekuensinya? Poligon itu bentuknya adalah diagram garis. Jadi di sini kita ambil tengahnya. Jadi ini kalian usahakan di sini ambil tengahnya, jadi gunakan penggaris supaya kita tahu tengah-tengahnya. Di sini juga kita ambil tengah-tengahnya. Di sini ambil juga titik tengahnya, di sini ambil titik tengahnya. Sehingga titik-titik ini kalau kita hubungkan ini ke sini. Ini ke sini. Nah, yang warna merah ini namanya poligon frekuensi. Oke, ini adalah bentuk yang pertama. Untuk yang kedua, perbedaannya hanya terletak pada sumbu X-nya saja. Kita gambar dulu sama seperti tadi.
Oke, ini sumbu Y-nya, kemudian di sini kita gambar sumbu X-nya, ini untuk usia, ini untuk frekuensinya. Oke, kita beri skala dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, ini 5 di sini, ini 4 ya. Oke, caranya sama, kita gambar diagram batang dulu. Untuk kelas pertama frekuensinya 5, maka kita gambar diagram batang dengan frekuensi 5. Nah, untuk usianya di sini, kita perhatikan untuk kelas pertama kan 15 sampai 19. Maka kita gunakan batas bawah dikurangi 0,5. 15 dikurangi 0,5 adalah 14,5, maka di sini adalah 14,5. 14,5. Kemudian titik yang di sini, jadi dia per titik seperti ini. Kita lihat di sini sampai 19. 19 ditambah 0,5, maka di sini adalah 19,5. Kemudian yang kedua 8. Oke, ini kelas kedua. 20 sampai 24. 20 dikurangi 0,5 adalah 19,5. 24 ditambah 0,5 adalah untuk yang di sini ya, 24,5. Oke. Kemudian untuk kelas berikutnya frekuensinya 4, maka kita gambar di sini, kira-kira di sini ya. Oke. Sekarang untuk batasnya di sini karena 25 sampai 29, maka 25 kurangi 0,5 adalah 24,5. Untuk yang bagian kanannya 29 ditambah 0,5, maka di sini 29,5. Untuk kelas yang terakhir frekuensinya adalah 7. Maka kita gambar di sini. Oke, untuk angkanya 30 sampai 34, 30 kurangi 0,5, 29,5 sudah benar. 34 ditambah 0,5, maka di sini adalah 34,5. Oke, ini adalah histogramnya. Kemudian untuk poligon frekuensinya tetap sama, kita ambil titik tengahnya, ambil titik tengah dari masing-masing diagram batang, kemudian kita hubungkan. Seperti ini. Ini adalah poligon frekuensi. Kemudian yang bagian diagram batang merupakan histogram. Ini jenis yang kedua. Jadi bedanya hanya di sumbu X-nya saja. Oke, itu materi histogram dan poligon frekuensi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.